Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita bercerita kembali dalam video ini tentang taksiran interval. Yang akan kita bahas adalah mengenai taksiran interval perbedaan rata-rata, khusus untuk data yang kita peroleh dari observasi berpasangan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan observasi berpasangan itu? Jadi observasi berpasangan adalah ilustrasinya kira-kira seperti ini. Kita memiliki populasi X. Tentunya kalau sebuah populasi akan memiliki parameter rata-rata, apapun variabel yang kita teliti. Misalkan parameter rata-ratanya adalah mu X. Kemudian ada satu populasi lagi, katakanlah populasi Y. Sebagaimana populasi X, maka populasi Y pun akan memiliki parameter rata-rata, katakanlah mu Y. Nah, antara mu X dan mu Y kita bisa kalkulasi atau hitung rata-rata perbedaan dari kedua parameter ini. Misalnya kita definisikan mu beda antara mu X dan mu Y. Demikian kita definisikan. Kalau dalam tataran parameter pendefinisiannya sebagai mu X dan mu Y, serta ada bedanya berupa mu B. Nah, bagaimana sekarang dalam teknis mendapatkan atau menaksir perbedaan tersebut? Untuk proses penaksirannya, misalkan kita mengambil sampel X1 dari populasi X, kemudian X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Jadi ada sebanyak N kecil data yang kita ambil dari populasi X. Dengan cara yang sama kita pun mengambil sampel dari populasi Y. Ada Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Nah, kemudian kita bisa buatkan selisih untuk masing-masing data dari kedua populasi ini. BI kita definisikan sebagai selisih antara sampel ke I dari populasi X dan dari populasi Y. Jadi kita buat X1 dikurangi Y1 menjadi B1. X2 dikurangi Y2 menjadi B2. Demikian seterusnya sampai ke beda yang ke N, yaitu selisih dari data Xn dengan Yn. Dari seluruh beda ini nanti kita akan dapatkan beda rata-rata atau B bar, yaitu rumusnya sigma BI dibagi N. Dan kita pun akan mendapatkan varians untuk beda ini. Rumusnya adalah N kali sigma BI kuadrat dikurangi sigma BI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Sama dengan rumus varians secara umum. Untuk lebih memahami bagaimana dalam praktek sehari-hari observasi berpasangan itu, berikut adalah contoh-contohnya. Jadi unit observasi berpasangan itu bisa terjadi apabila unit observasi yang diukur itu 2 kali atau berulang. Contohnya adalah apabila kita mengukur prestasi sejumlah siswa yang diukur sebelum mendapat metode pembelajaran baru dan setelah mengikuti implementasi program tersebut. Jadi ini biasanya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau efektivitas dari program yang dijalankan. Atau bisa juga misalnya mengukur pendapatan penduduk sebelum menerima program bantuan modal dan setelah bantuan modal diterima. Jadi ingin dilihat apakah ada beda rata-rata pendapatan sebelum mendapat tambahan modal dengan setelahnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengukuran dengan cara ini
akan dilakukan dalam 2 titik waktu yang berbeda. Jenis yang kedua dari observasi berpasangan itu, pengukuran dilakukan terhadap 2 individu dalam unit observasi yang sama. Misal, tinggi anak laki-laki pertama dengan tinggi ayahnya. Ada 2 individu, yaitu anak laki-laki pertama dan ayahnya. Jadi kalau kasus seperti ini menunjukkan bahwa unit observasinya adalah keluarga. Atau misalnya juga dalam contoh lain, uang saku mahasiswa dengan tingkat konsumsi yang dikeluarkannya. Jadi berapa rupiah yang diterima sebagai uang saku mereka dan berapa rupiah nanti yang dihabiskan untuk konsumsinya. Observasi berpasangan juga bisa diterapkan dari kasus jumlah ukuran sampel yang sama dari 2 populasi yang berbeda. Misal, nilai hasil ujian statistika dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan jumlah sampel masing-masing 100 mahasiswa. Contoh lainnya adalah misalnya berat badan bayi lahir dari 50 bayi di desa dibandingkan dengan berat badan bayi lahir 50 bayi di kota. Itu semua adalah yang bisa kita kategorikan sebagai observasi berpasangan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana taksiran interval perbedaan rata-rata untuk analisis data yang kita peroleh secara observasi berpasangan. Kita lihat tadi kita punya rumus B bar sama dengan sigma BI per N dan variansnya adalah S kuadrat B sama dengan N kali sigma BI kuadrat dikurangi sigma BI dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Nah, ini adalah rumus untuk menyusun ataupun membuat taksiran beda rata-ratanya, di mana kita akan berkeyakinan bahwa taksiran kita itu dengan derajat kepercayaan 1 min alfa. Untuk rentangnya adalah dari B bar dikurangi T setengah alfa dengan derajat bebas N min 1 kali simpangan baku B bagi akar N. Lebih kecil dari mu B, lebih kecil dari B bar plus T setengah alfa dengan derajat bebas N min 1 kali simpangan baku beda dibagi akar N. Nah, sekali lagi seperti biasa, supaya tidak terlalu membuat kita pusing, kita ringkas dulu rumusan ataupun batas-batas penaksiran ini menjadi rumus yang lebih simpel, yaitu B bar plus minus T setengah alfa dengan derajat bebas N min 1 kali simpangan baku B dibagi akar N. Berarti kita nanti untuk melakukan penaksiran butuh beberapa nilai, yaitu ada 3 nilai di sana. B bar sebagai statistik penaksir parameter, kemudian plus minus nanti ini adalah nilai secara teoritis yang kita peroleh dari tabel T student atau tabel T dengan parameter atau acuan pencariannya berupa nilai setengah alfa dengan derajat bebas N min 1. Dan yang terakhir ini adalah standar error untuk penaksir parameter B bar tadi. Nah, lihat sekarang contoh kasusnya. Seorang peneliti mengumpulkan data berat badan sebelum atau pre dan setelah atau post mengkonsumsi obat tertentu dari 16 orang yang datanya sebagaimana terlampir. Dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, tentukan taksiran interval untuk perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat tersebut. Ini datanya
Sekarang kita lihat bagaimana tahapan untuk menentukan dan mencari taksiran interval untuk perbedaan rata-ratanya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ini perhatikan data yang kita miliki tadi. Nah, kemudian kita akan hitung bedanya, yaitu beda berat badan antara sebelum dengan sesudah. Kita definisikan B sama dengan pre minus post. Berarti di sini bedanya kalau kita hitung untuk yang pertama 5 ini artinya 58 di awal sebelum konsumsi obat dan 53 setelah konsumsi obat. Berarti 58 dikurangi 53 hasilnya 5. 62 dikurangi 58 hasilnya 4 dan seterusnya. Nah, nomor 7 ini berarti 60 dikurangi 62 minus 2 dan seterusnya sampai selesai. Kalau kita jumlahkan, ini total nilainya adalah 68. Dengan mengingat rumus yang kita perlukan untuk menghitung B bar dan varians beda tadi, kita juga memerlukan nilai B kuadrat, yaitu ada di rumus S kuadrat B. Di awal kan ada N kali sigma BI kuadrat. Nah, ini nanti nilainya dari sini. B kuadrat berarti ini 5 dikuadratkan jadi 25. 4 dikuadratkan jadi 16. Seterusnya sampai yang terakhir 4 dikuadratkan jadi 16. Kalau kita jumlahkan ini menjadi 510. Setelah kita peroleh hasil perhitungan tersebut, karena kita ingat bahwa tadi rumusan taksiran interval beda rata-rata untuk sampel dari observasi berpasangan adalah B bar plus minus T setengah alfa dengan derajat bebas N-1 kali simpangan baku B dibagi akar N. Berarti mari kita cari nilai-nilai tersebut. Pertama berarti kita akan lihat dulu berapa rata-rata bedanya. B bar sama dengan sigma BI dibagi N. Sigma BI-nya adalah 68 dan N-nya 16. Ini kalau kita hitung B bar-nya adalah 4,25. Jadi rata-rata beda berat badan antara sebelum mengkonsumsi obat dengan setelahnya adalah 4,25 kg. Secara umum berarti rata-rata berat badan sebelum mengkonsumsi obat lebih tinggi daripada setelah mengkonsumsi obat. Dengan kata lain berarti rata-rata berat badan setelah mengkonsumsi obat diet tersebut berat badannya menjadi turun. Yang kedua, kita cari simpangan baku beda. Rumusnya adalah simpangan baku adalah akar dari varians. Dalam hal ini berarti simpangan baku beda sama dengan akar dari varians beda. Rumusnya adalah S kuadrat itu N kali sigma BI kuadrat dikurangi sigma BI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Kita substitusikan berarti sama dengan 16 kali 510 dikurangi 68 dikuadratkan dibagi 16 kali 16-1. Ini sama saja dengan, kalau kita selesaikan selanjutnya, sama dengan 8160 dikurangi 4624 dibagi 16 kali 15 sama dengan, berarti kalau 8160 dikurangi 4624 hasilnya adalah 3536 dan 240 ini sebagai hasil perkalian dari 16 kali 15 sama dengan S kuadratnya berarti 14,73333 dan seterusnya. Kalau kita cari simpangan bakunya berarti kita akarkan nilai S kuadrat B ini. Berarti setelah kita hitung akar dari 14,73333 ini hasilnya adalah 3,8384024 dan seterusnya.
atau kalau kita bulatkan, simpangan baku bedanya adalah 3,8384. Nah teman-teman, selanjutnya angka B bar sama dengan 4,25 dan angka simpangan baku sebesar 3,8384 ini akan dijadikan sebagai dasar perhitungan selanjutnya. Mari kita lanjutkan perhitungan kita untuk melakukan penaksiran interval beda rata-ratanya. Namun demikian, sebelum itu masih perlu ada satu nilai yang kita cari. Ingat bahwa dengan N sama dengan 16 dan alfa sama dengan 5%, maka kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari tabel distribusi T dengan rumusan T setengah alfa derajat bebas N-1. Berarti kalau kita masukkan data 16 dan 5% ini, berarti inilah T setengah kali 0,05 kali 16 min 1. Sama dengan T 0,025 derajat bebasnya 15. Mari kita perhatikan tabel distribusi T yang kita miliki. Berarti untuk angka 0,025, perhatikan kita akan ada di kolom ini. Ini di atasnya 0,025. Sedangkan derajat bebas 15 berarti kita akan fokus di baris ke 15. Kalau kita tarik dari 15 ini ke kanan dan dari 0,25 ke bawah, berarti akan ada titik temu di angka 2,131. Dengan demikian ini artinya nilai titik kritis untuk distribusi T dengan alfanya tadi setelah kita hitung adalah 0,025. Ini adalah untuk dua pihak sebenarnya. Dan untuk derajat bebas 15 diperoleh titik kritis 2,131. Nah, berdasarkan hasil ini yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam proses perhitungan selanjutnya, yaitu 2,131. Nah teman-teman, dengan nilai yang tadi sudah kita peroleh, kita lanjutkan perhitungan kita. Berarti B barnya tadi adalah 4,25 plus minus nilai tabelnya adalah 2,131 kali simpangan baku bedanya adalah 3,8384 dibagi akar N. N-nya adalah 16, berarti akar 16. Kita selesaikan, berarti 4,25 plus minus 2,131 kali 3,8384 dibagi 4. 4 diperoleh dari akar 16. Sama dengan 4,25 plus minus 2,131 kali 0,9596. 0,9596 adalah hasil dari 3,8384 dibagi 4. Jadi sekarang bisa kita selesaikan lebih sederhana lagi, sama dengan 4,25 plus minus 2,0449. Kemudian hasil ini kita uraikan menjadi 4,25 minus 2,0449 lebih kecil dari mu B lebih kecil dari 4,25 plus 2,0449. Ini menjadi 2,2051 lebih kecil mu B lebih kecil dari 6,2949. Atau kalau kita susun dalam bentuk derajat keyakinan penaksiran, jadi taksiran atas parameter beda rata-ratanya akan berada antara 2,2051 sampai dengan 6,2949, itu adalah 0,95. Dengan demikian, dengan derajat keyakinan 95% dapat diduga bahwa taksiran parameter beda rata-rata berat badan antara sebelum
dan sesudah mengkonsumsi obat berada dalam rentang 2,2051 kg sampai dengan 6,2949 kg. Itu kesimpulannya, maka dengan demikian inilah taksirannya. Jadi beda rata-ratanya akan berada di antara 2,2051 kg sampai dengan 6,2949 kg. Nah teman-teman, sebagai tambahan ada catatan penting. Apabila kita kaitkan dengan nanti pengujian beda rata-rata, kalau teman-teman mendapatkan taksiran parameter beda rata-rata seperti ini, perhatikan baik-baik dan kita lihat bahwa angka ataupun taksiran ini tidak mencakup titik nol. Jadi tidak ada nol di antara batas bawah dengan batas atasnya. Jadi kalau taksiran intervalnya seperti ini, dengan demikian dapat kita duga dengan kuat jika nilai rata-rata keduanya itu berbeda secara nyata atau signifikan. Dalam kondisi sebaliknya, jika interval ini mencakup ada angka 0 di tengahnya, misalkan dari mulai minus 2,2051 sampai plus, berarti dengan demikian karena mencakup titik 0 di tengahnya, dapat kita duga dengan kuat bahwa rata-rata kedua populasi ataupun rata-rata di kedua kondisi tadi tidak berbeda nyata. Kebalikan dari interval yang dibatasi oleh kedua angka yang positif ini. Silakan teman-teman digali lebih dalam lagi. Jadi sekali lagi hal yang paling penting ini adalah taksiran parameter perbedaan rata-rata untuk observasi berpasangan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau bermanfaat silahkan untuk disebarkan kepada teman-temannya yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.